Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nurdalifa SST MKes NIDN 0921078903. Saya adalah salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bagian aspek pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian Delivery, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian Interaction, saya menjelaskan metode pembelajaran serta bagaimana proses interaksi belajar di dalam kelas antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan pada bagian Assessment, saya menjelaskan sistem penilaian saya yang sudah disepakati bersama mahasiswa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka, 2 kali evaluasi yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Setiap pertemuan berlangsung dengan durasi waktu 1 kali 100 menit. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberi kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada mata kuliah ini, saya akan membahas tentang 1. Memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif dan promotif. 2. Deteksi dini. 3. Sistem rujukan. 4. Pemberdayaan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. 2. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 3. Menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. 4. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, balita, dan kontrasepsi. 5. Mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 3. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komunitas dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi. 4. Mahasiswa mampu mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan KIA KB di wilayah kerja. 5. Mahasiswa mampu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan. 6. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan di komunitas. Mata kuliah ini mengacu pada buku ajar asuhan kebidanan bagi para bidan di komunitas dan dari beberapa hasil penelitian
yang diintegrasikan ke dalam rancangan dan penyusunan RPS selama 1 semester. Selain itu, masih ada beberapa pendukung lain yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini menggunakan metode pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Pemberian tugas individu dan kelompok, 4. Role play, 5. Demonstrasi, dan 6. Skill lab di laboratorium. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun menggunakan Zoom atau WhatsApp group, Google Classroom, serta hasil print sebagai fasilitas mahasiswa dalam berdiskusi terkait penugasan secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini didapatkan dari beberapa komponen yaitu kuis interaktif, tugas individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan jenis tugas. UTS dengan jenis soal studi kasus atau pilihan ganda, dan UAS dengan soal pilihan ganda dan tugas role play, yang dinilai dengan rubrik untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah didapatkan. Selanjutnya, bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini adalah 1. Kehadiran 10%, 2. Penugasan 20%, 3. Praktikum 20%, 4. UTS 20%, dan 5. UAS 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah asuhan kebidanan komunitas di Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana hari ini? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, oke. Kalau hadir semua, sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan, kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita belajar asuhan kebidanan komunitas dengan pertemuan ke-6 dengan judul pelayanan kesehatan pada bayi dan balita. Nah, oke, minggu lalu masih ada yang ingat kita belajar apa? Satu orang siapa? Ya, Nabila. Asuhan kebidanan postpartum di rumah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pelayanan kesehatan pada bayi dan balita. Oke. Nah, capaian pembelajaran bisa kita lihat di atas ada beberapa capaian. Yang pertama itu menjelaskan beberapa pelayanan kesehatan bayi dan balita. Kemudian yang kedua menjelaskan tujuan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Yang ketiga, mengidentifikasi jadwal pelayanan kesehatan bayi. Selanjutnya, menjelaskan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, menjelaskan imunisasi dasar lengkap. Nah, selanjutnya, menjelaskan pemberian ASI eksklusif. Yang ketujuh, menjelaskan pelayanan MTBS. Yang terakhir, menjelaskan deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Oke, kita lanjut ya. Nah, bayi dan balita merupakan kelompok usia yang rentan mengalami yang pertama, infeksi. Contohnya itu ada sepsis atau infeksi darah, ada pneumonia. Nah, biasanya apa yang tanda gejalanya ini kalau anak-anak mengalami infeksi? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Oke, kita lihat materi selanjutnya, pelayanan kesehatan pada bayi dan balita. Kita lihat capaian pembelajaran yang dicapai setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama itu mampu menjelaskan konsep pelayanan kesehatan bayi dan balita. Yang kedua, menjelaskan tujuan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Yang ketiga, mengidentifikasi jadwal pelayanan kesehatan bayi. Yang keempat, menjelaskan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, menjelaskan imunisasi dasar lengkap. Kemudian yang keenam, menjelaskan pemberian ASI eksklusif. Yang ketujuh, menjelaskan pelayanan MTBS. Dan yang kedelapan, menjelaskan deteksi dini tumbuh kembang. Lanjut pendahuluan, bayi dan balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan mengalami yang pertama infeksi atau sepsis. Kemudian selanjutnya pneumonia atau infeksi paru-paru. Nah, ada yang tahu biasanya tanda dan gejalanya yang mengalami sepsis? Ya, Nabila. Seperti demam, mual, muntah, lemas. Nah, bagus sekali ya jawabannya Nabila. Jadi biasanya tanda bayi yang sepsis itu biasa dia apa? Demam. Demamnya berapa? Dia lebih dari 37,5. Kemudian dia mual, muntah, kemudian lemas, rewel. Toh, jadi kalau bayi itu menangis terus berarti dia tidak nyaman. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada gangguan gizi. Jadi ada underweight, stunting atau gizi buruk. Nah, apa biasa tanda gejalanya kalau anak-anak berat badannya rendah? Atau dia stunting? Susah makan. Oke, bagus Citra, susah makan. Kemudian dia makan tapi makanannya tidak bergizi. Biasa dikasih minum apa? Dikasih makan apa? Mie. Iya, coba tahu ada ibu-ibu yang kasih makan anaknya mie. Ya, salah ya. Jadi anaknya harus dikasih makan yang mengandung protein dan karbohidrat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu gangguan pertumbuhan atau obesitas atau overweight. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita bahas yang berat badannya di bawah normal, sekarang berat badannya di atas normal. Biasanya apa yang menyebabkan anak-anak berat badannya di atas normal? Gemuk tapi tidak sehat. Toh? Jadi tidak bisa itu diartikan anak-anak bilang, ih gemuk ji saya anakku sehat ji. Ada anak-anak yang gemuk tapi berat badannya tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Pola makan. Toh? Dipengaruhi oleh pola asuh. Anaknya, ibu-ibu kasih anaknya teh kotak, teh gelas. Iya. Sehingga kelebihan gula. Gula yang berlebih. Sekarang yang terakhir ada gangguan perkembangan atau dalam hal ini gangguan motorik, bahasa atau bicara. Nah, ini penyebabnya itu bisa pola asuh, orang tuanya jarang menstimulasi anaknya dengan mengajak ngobrol. Kemudian bisa jadi karena ada gangguan kognitif, toh? Atau ada gangguan genetik, ya. Oke, next. Nah, kita lihat di atas definisi bayi dan balita. Bayi itu usia 0 sampai 11 bulan. Kemudian balita usia 12 sampai 59 bulan, usia 12 sampai 59 bulan. Nah, ini dia definisi menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa periode ini merupakan masa emas. Jadi, masa usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia golden period. Nah, ini adalah masa emas untuk anak-anak bertumbuh, entah itu motorik halus, motorik kasar, dan perkembangan otak dan kemandiriannya. Ini dibentuk dari masa golden period atau masa usia 0 sampai 5
tahun. Nah, di sini dibutuhkan peran orang tua yang sangat maksimal. Ya, karena di sini terbentuk masa perkembangan dan pertumbuhannya itu anak-anak. Oke, selanjutnya tujuan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Itu terbagi dari 7 poin. Yang pertama itu menurunkan angka kematian bayi. Jadi AKB itu angka kematian bayi. Yang kedua, mencegah stunting. Yang ketiga, mencegah penyakit infeksi. Yang keempat, menjamin status gizi. Yang kelima, memantau tumbuh kembang. Yang keenam, memberikan imunisasi. Yang ketujuh, edukasi kepada keluarga. Ya. Selanjutnya, prinsip pelayanan bayi dan balita. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu komprehensif. Jadi kita harus memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, bermutu. Selanjutnya, berpusat pada keluarga. Yang kelima, promotif. Yang keenam, preventif. Yang ketujuh, kuratif. Dan yang terakhir, rehabilitatif. Ya. Nah, ini dia di atas jadwal kunjungan bayi. Nah, ini jadwal kunjungan bayi ini tidak dilakukan di puskesmas atau rumah sakit, melainkan di rumah. Jadi pada saat bayi sudah pulang ke rumah, bidan atau petugas kesehatan yang bertanggung jawab itu wajib datang kunjungan rumah sebanyak 3 kali. Yang pertama itu KN1. Nah, ini masih di puskesmas kan? Karena biasanya sekarang di puskesmas dirawat 3 hari baru boleh pulang. Jadi ini KN1 di usia 6 sampai 48 jam. Ya, 48 jam. KN2 usia 3 hari sampai 7 hari ya. Kemudian yang ketiga, KN3 usia 8 sampai 28 hari. Nah, ini biasanya yang selanjutnya ini biasanya ketemunya di pos Yandu. Toh, usia 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Toh? Nah, kita lihat pelayanan setiap kunjungan. Apa-apa yang diberikan setiap kali kita kunjungan rumah atau setiap kali bayinya datang posyandu. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Kemudian berat badan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana panjang badannya. Lingkar badan, lingkar kepala, kemudian status gizi. Nah, kita lihat imunisasi apa sekarang yang cocok dengan usianya. Toh, kemudian konseling ASI, MPASI, dan vitamin A. Oke, next, pemantauan pertumbuhan. Jadi parameternya itu apa? Apa dia parameternya? Berat badan, panjang badan, kemudian apa lagi? Lingkar kepala, IMT menurut umur. Nah, kalau dia menggunakan buku KIA atau KMS, apanya yang kita nilai? Apanya biasa? Berat badan. Kalau kalian ikut posyandu, apa yang kalian ukur? Berat badan bayi atau balita. Kemudian apa lagi? Tinggi badan, lingkar kepala. Ya, kalau KMS kan? Nah, kalau KMS kan ada 3. Berat badan, lingkar kepala, panjang badan, dan lingkar lengan. Oke. Nah, selanjutnya motorik halus. Ada yang bisa kasih contoh? Menggenggam, menulis, apalagi menggambar. Oke, jadi itu beberapa contoh terhadap motorik halus ya. Selanjutnya ada bahasa dan personal sosial ya. Kalau personal sosial itu biasanya ada anak-anak yang yang tidak mau takut sama orang lain ya. Maunya sama orang tuanya saja atau orang-orang yang dikenal ya. Selanjutnya, nah kita lihat imunisasi dasar
pemberian imunisasi dasar berdasarkan umur bayi dan balita. Nah, pada saat lahir dia langsung diberikan imunisasi hepatitis B. Kemudian pada usia 1 bulan dia mendapatkan BCG dan polio. Nah, di usia 2 bulan itu ada DPT, HB, HIV, ya. Kemudian umur 3 bulan ada DPT HIV, DPT HB HIV. Kemudian di umur 4 bulan ada lagi DPT HB HIV. Kemudian di 9 bulan itu ada MR, ada campak dan rubella, ya. Nah, kita lanjut. Di pemberian vitamin A itu ada 2, ada di usia 6 sampai 11 bulan dengan kapsul biru. Kemudian kalau dia usia 12 sampai 15 bulan itu diberikan kapsul merah, ya. Oke, kita lanjut pelayanan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, ya. Nah, kita lihat yang pertama ada penilaian, kemudian yang kedua ada klasifikasi, selanjutnya ada pengobatan, konseling dan tindak lanjut, ya. Kita next di tanda bahaya bayi. Nah, yang pertama itu ada tidak mau menyusu. Kemudian yang kedua kejang. Selanjutnya demam. Kemudian ada hipotermia, sesak napas, diare berat dan lemas. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Fitri, silakan. Apakah dia dikatakan diare berat atau muntah terus? Nah, pertanyaan yang bagus ya, Fitri. Jadi, kapan bayi dikatakan diare berat atau muntah terus menerus? Jadi, kalau bayinya sudah muntah lebih dari 5 kali dalam 1 jam, begitupun dengan diare sudah BAB 5 kali dalam 1 jam, kemudian bayinya sudah kelihatan lemas, itu sudah termasuk dehidrasi karena diare berat dan muntah terus. Jadi kalau sudah seperti itu harus diapakan bayinya? Dibawa segera ke fasilitas terdekat atau ke fasilitas kesehatan. Ya, jangan lagi simpan-simpan. Nah, bilang nenekku kasih minum dulu madu deh. Nah, jangki. Kasih hilang dulu itu anunya. Pamali-pamalinya nenek tidak apa-apa ji, tidak apa-apa ji, kasih mie dulu madu, kasih mie dulu apa, kasih mie dulu air yang ditiup-tiup. Nah, jangki. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ASI. ASI kepanjangan dari air susu ibu. Oke. Nah, kita lihat ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang mengandung seluruh zat gizi sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, menurut WHO biasanya ASI sebaiknya diberikan selama 0 sampai 6 bulan. Nah, bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun, ya. Jadi kalau bayi minum ASI kemudian dikasih air, itu masih ASI eksklusif atau bukan? Bukan ya. Kemudian kalau ASI eksklusif kemudian dikasih madu, bukan ya. Jadi kalau lahir ki adek tak, lahir ki keponakan tak, ada biasanya itu adatnya orang Pangkep dikasih madu. Toh, jangan ki kasih madu. Nah, tidak usah dikasih madu. Nanti selesai 6 bulan baru kasih kalau mau. Oke? Nah, kita lihat apa komposisinya itu ASI. Yang pertama, kolostrum. Yang kedua, ASI transisi. Yang ketiga, ASI matur. Ada yang mau ditanya? Agra. Nah, ASI transisi itu adalah ASI yang keluar setelah hari keempat sampai hari keempat setelah melahirkan, ya. Jadi kan biasa kolostrum itu keluar pertama toh. Yang pertama itu kan kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar setelah ibu melahirkan. Biasanya itu warna kuning. Nah, setelah ASI kolostrum keluarlah ASI transisi di hari ke-4 sampai ke-14. Setelahnya
ASI matur setelah 14 hari. Itu sudah ASI matang. ASI yang itu yang kental, putih, berwarna putih. Toh? Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham. Oke, Ibu coba simpulkan pertemuan hari ini, yaitu pelayanan kesehatan pada bayi dan balita merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi yang berfokus kepada apa? Promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi penting promosi, kemudian pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasinya untuk upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal. Baik, demikian pertemuan. Oke, demikian materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk anak-anakku sekalian. Jika selama proses belajar mengajar Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran saya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep beserta seluruh jajarannya, rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pesan saya sebagai seorang dosen dan bidan: layani setiap pasien dengan ketulusan tanpa membedakan status sosial. Pahami kondisi emosional mereka karena kehamilan dan persalinan adalah momen yang rentan dan sangat berharga. Saya atas nama Nurdalipa SST MKes pamit undur diri. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.